Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 5, subtema 2 pembelajaran 4 untuk kelas 3 SD. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti turun hujan. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Ini adalah percakapan mereka ya nak ya. Ayo mengamati, perhatikan percakapan Edo dan teman-teman. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Ini ada si Dayu. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Ini percakapan Siti, Benny dan Dayu ini ya, Dayu ya. Apakah ada kata dan istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Ayo membaca, bacalah artikel berita yang kelompok Edo temukan di koran. Artikel 1. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara. Sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. 2. Hujan dapat membuat energi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi, salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. 3. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Nah, ini salah satu contoh artikel pertama. Artikel kedua, perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Republika.co.id, Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu akibat orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran napas akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah, caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Itu adalah artikel yang kedua ya. Ayo berdiskusi. Edo, Benny, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Percakapan mereka ya. Menurut saya istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu Edo? Ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari artikel kedua. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Tidak hanya itu, masih ada kata dan istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di kolom berikut. Ini contoh nak ya. Di tabel ini ada 4 ya. Suruh ngisi artikel 1 kata-kata khusus ya dari artikel 1 dan
Artikel 2. Kata-kata atau istilah khusus di artikel 1. Cuaca panas, itu adalah perubahan yang tidak menentu. Artikel 2 cuaca cerah, di sini kunjungan pasien. Artikel 1 cuaca dingin, nah di sini adalah cuaca panas dan dingin. Artikel yang nomor 4 adalah cuaca hujan, dan yang di artikel 2 adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ayo bercerita. Edo, Benny, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata dan istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasa sendiri. Nah, contoh yang saya buatkan ya. Artikel 1, kondisi cuaca memiliki pengaruh terhadap cuaca. Udara sejuk berubah menjadi dingin. Sebaiknya cuaca panas mudah membuat kita berkeringat. Ini contoh ya. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Saat hujan dapat membuat alergi kian parah, sebab saat cuaca hujan suhu udara menjadi lebih dingin. Cuaca dingin saat hujan menyebabkan ya alergi bertambah parah. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru dan kicauan burung terkenal membuat hati bahagia. Itu artinya adalah artikel kedua ya. Jadi perubahan cuaca yang tidak menentu disampaikan tadi di Kediri ya, cuaca panas dingin ya kan, dengan cepat orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien rumah sakit meningkat. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini, yaitu penyakit ISPA dan diare. Ya kan, penyakit tersebut sebenarnya dapat cegah dengan banyak makan sayuran, buah-buahan, minuman air putih, dan banyak berolahraga. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Dapatkah kamu bercerita tentang kata atau istilah khusus yang kamu temukan di artikel 1 dan 2? Lakukan bersama temanmu, lakukan secara bergantian. Ayo mengamati. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Ini percakapan mereka ya. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian, Dayu, Siti, dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali. Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain kita bersihkan. Saya lebih suka membaca buku. Nah, itu ada percakapan mereka ya. Kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Bicarakan dengan teman-temanmu. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir, bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Ya, ini contohnya nak ya. Bermain mereka yang dilakukan di kelas saat cuaca hujan. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Ayo menulis. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam, namun mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Nah, lembar menulis nih ya. Bersatu dalam keberagaman itu sangat penting karena tanpa adanya persatuan dan kesatuan, maka keberagaman tersebut akan menjadi sumber perpecahan dan konflik yang kemudian mengancam keberlangsungan suatu negara atau suatu kelompok atau suatu masyarakat.
Tuliskan pengalamanmu pada lembar yang tersedia. Jika telah selesai menulis, gunting lembar tersebut, pasanglah di kelasmu. Kamu boleh bercerita kepada teman tentang pengalamanmu. Mereka sedang melakukan itu ya. Ayo beraktivitas. Dayu melihat ke langit. Saat hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang. Udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Contohnya ya, Dayu bertugas memimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Gerakan pertama, nah seperti ini ya, tangan lurus, ya kan, diangkat ke atas, ya kan, kaki diangkat dan berputar. Nah, gerakan kedua pun sama. Nah ini diputar ke ini, dan ini diputar sebaliknya gerakan kedua. Nah gerakan ketiga, ya kan, posisi pertama sama dengan berdiri tegak, tangan ke depan, ya kan, dan kaki diangkat dan berputar ke kiri. Dan gerakan keempat pun sama dengan gerakan ketiga, cuman diputar ke sebaliknya. Dapatkah kamu mengikuti gerakan Dayu? Lakukan sambil menghirup udara, rasakan hembusan angin dan sejuknya udara saat cuaca berawan. Lakukan bersama teman-temanmu. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dan semoga juga bisa memudahkan para orang tua untuk lebih mudah menjelaskan, mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.